Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, Bapak Ahmad Fauzi Eskom dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nafal Johari dengan NIM 255520111121 dari program studi S1 Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar struktur data yang berjudul analisis pola tidur mahasiswa dan produktivitas menggunakan Python. Di slide latar belakang, tidur merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, termasuk mahasiswa. Namun, banyak mahasiswa memiliki pola tidur yang tidak teratur karena tugas kuliah, organisasi, maupun penggunaan media sosial. Kurangnya waktu tidur dapat mempengaruhi konsentrasi, daya ingat, dan produktivitas belajar. Oleh karena itu, pada proyek ini saya melakukan analisis sederhana mengenai hubungan antara durasi tidur mahasiswa dengan tingkat produktivitas menggunakan bahasa pemrograman Python. Tujuannya adalah melihat apakah terdapat hubungan antara kedua variabel tersebut. Nah, di slide rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah pada penelitian ini ada 3. Pertama, bagaimana menganalisis pola tidur mahasiswa. Kedua, bagaimana hubungan pola tidur dengan produktivitas mahasiswa. Ketiga, bagaimana membuat program analisis menggunakan Python. Sedangkan tujuan dari proyek ini adalah mengetahui pola tidur mahasiswa mengenai pengaruhnya terhadap produktivitas, membuat program analisis menggunakan Python, serta menampilkan hasil analisis dalam bentuk grafik agar lebih mudah dipahami. Nah, di slide selanjutnya landasan teori struktur data. Dalam proyek ini, saya menggunakan 3 struktur data utama. Yang pertama adalah list, digunakan untuk menyimpan data seperti jam tidur dan skor produktivitas. Yang kedua adalah dictionary, digunakan untuk menyimpan data setiap mahasiswa dalam bentuk pasangan key dan value sehingga lebih terukur. Yang ketiga adalah data frame dari Ribari Pandas. Data frame memudahkan pengolahan data dalam bentuk tabel serta mempermudah proses analisis dan visualisasi. Nah, di slide algoritma dan tools. Untuk algoritmanya, saya menggunakan perhitungan rata-rata atau MEA untuk mengetahui rata-rata jam tidur dan rata-rata produktivitas. Nah, kemudian saya menggunakan percabangan if else untuk mengelompokkan tingkat produktivitas berdasarkan durasi tidur. Adapun tools yang digunakan yaitu Python sehingga bahasa pemrograman, Pandas untuk pengolahan data, Matplotlib untuk membuat grafik, dan visualisasi studio code dan visualisasi code atau VS Code sebagai editor. Nah, di slide metode penelitian. Penelitian ini menggunakan data simulasi sebanyak 10 mahasiswa. Setiap mahasiswa memiliki 3 atribut, yaitu nama, jumlah jam tidur per hari, dan skor produktivitas. Tahapan penelitian dimulai dari pengumpulan data simulasi. Kemudian data dimasukkan ke dalam data frame. Setelah itu dilakukan analisis rata-rata dan klasifikasi produktivitas. Lalu hasilnya divisualisasikan dengan bentuk grafik. Nah, di slide 7 atau di slide struktur data dan flowchart. Slide ini menjelaskan alur program. Program dimulai dari input data mahasiswa, kemudian data analisis menggunakan struktur data yang telah dibuat. Selanjutnya program menampilkan grafik hubungan antara jam tidur dan produktivitas. Setelah itu diperoleh hasil analisis dalam program setelah dijalankan. Nah, selanjutnya lingkungan pengembangan. Pada proses pengembangan, saya menggunakan Visual Studio Code sebagai editor. Python digunakan sebagai bahasa pemrograman. Ribari Pandas digunakan untuk mengelola data, sedangkan Matplotlib digunakan untuk membuat grafik hasil analisis. Selain itu, Jupyter Notebook pada digunakan sebagai alternatif untuk eksplorasi data. Nah, di slide langkah implementasi program
kan melalui beberapa tahapan. Pertama, mengimport library yang diperlukan. Kemudian membuat dataset mahasiswa. Nah, lanjut ke dataset tersebut diubah menjadi data frame. Selanjutnya dihitung nilai rata-rata. Nah, setelah itu dilakukan analisis menggunakan if else. Nah, kemudian dibuat grafik visualisasi. Terakhir, dilakukan pengujian untuk memastikan hasil analisis sesuai data yang dimasukkan. Pada grafik ini dapat dilihat hubungan antara jam tidur dan produktivitas mahasiswa. Yang tidur sekitar 4 sampai 4 memiliki produktivitas sekitar 45 hingga 50. Mahasiswa yang tidur sekitar 6 jam memiliki produktivitas sekitar 65 hingga 70. Sedangkan mahasiswa yang tidur 7 sampai 8 jam memiliki produktivitas sehingga sekitar 80 hingga 95. Dari grafik tersebut terlihat adanya tren positif, yaitu semakin cukup waktu tidur, maka produktivitas cenderung meningkat. Nah, berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif antara durasi tidur dan produktivitas mahasiswa. Selain itu, program yang dibuat memiliki kompleksitas waktu 0 dalam kurung karena data hanya diproses satu kali secara berurutan. Kompleksitas memori juga sebanding dengan jumlah data yang digunakan, sehingga masih efisien untuk data berukuran kecil. Nah, kesimpulan dari proyek ini adalah pola tidur memiliki hubungan terhadap produktivitas mahasiswa. Mahasiswa dengan waktu tidur yang cukup cenderung memiliki produktivitas yang lebih tinggi. Selain itu, Python terbukti efektif digunakan untuk analisis data sederhana dan visualisasi grafik. Untuk pengembangan selanjutnya, penelitian dan dapat menggunakan data survei nyata dengan jumlah responden yang lebih banyak, menyimpan data dalam database, serta menambahkan metode machine linear untuk melakukan prediksi produktivitas. Demikian presentasi yang saya dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman. Mohon maaf bila ada kekurangan dan mohon maaf bila ada kesalahan. Saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.